warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Dato Karama Palu, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2 dan kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah epistemologika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hamka Adi Firman. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul materi positivisme. Sebelum menjelaskan pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, dengan saya sendiri, Mujahidatul Haq dengan NIM 231010035. Selanjutnya, Isyraq Aulia Nikmah dengan NIM 231010030. Berikutnya, Dina dengan NIM 231010122. Lalu, Nurul Hasanah dengan NIM 231010034. Kemudian, Eka Selvi Anggitasari dengan NIM 231010033. Dan yang terakhir, Dinanto P. Mokodompis dengan NIM 231010040. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul positivisme. Apa itu positivisme? Positivisme adalah sebuah aliran filsafat yang muncul pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap metafisika, yaitu pemikiran yang bersifat spekulatif, abstrak, dan tidak dapat diverifikasi secara empiris. Positivisme diartikan lebih luas sebagaimana cara memandang dunia dari sudut pandang ilmiah dan sebagai doktrin filosofis. Positivisme menganut keyakinan bahwa hanya objek dan peristiwa yang dialami secara langsung yang boleh dijadikan sebagai objek penelitian. Menurut filsuf Prancis Isidore Auguste François Xavier Comte atau Auguste Comte dianggap sebagai bapak positivisme. Comte juga dianggap sebagai pendiri psikologi dan filsuf sains pertama dalam pengertian dunia modern. Comte berpendapat bahwa observasi dan eksperimen adalah sarana utama dalam pencarian kebenaran dan kenyataannya, mendasarkan filosofinya pada gagasan bahwa disiplin intelektual berkembang hanya sejauh disiplin tersebut didasarkan pada pengalaman dan fakta-fakta yang dapat diamati. Ciri-ciri filsafat positivisme. Yang pertama, objektif atau bebas nilai. Yang kedua, fenomenalisme, tesis bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi. Yang ketiga, nominalisme. Bagi positivisme, hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata. Yang keempat, reduksionisme. Realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Yang kelima, naturalisme. Tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural atau adikodrati. Alam semesta memiliki strukturnya sendiri dan mengasalkan strukturnya sendiri. Yang keenam, mekanisme. Tesis bahwa semua gejala dapat dijadikan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau sistem-sistem mekanis. Alam semesta diibaratkan sebagai giant clockwork. Metode filsafat positivisme.
Filsafat positivisme menggunakan metode pengamatan, percobaan dan perbandingan, kecuali dalam menghadapi gejala dalam fisika sosial, digunakan metode sejarah. Pengamatan digunakan untuk mempelajari astronomi. Kesemuanya ini berkaitan dengan ukuran waktu dan adapun untuk ilmu fisika, di samping pengamatan juga digunakan percobaan. Dalam percobaan ini, pengamatan tak ketinggalan. Dalam mempelajari ilmu kimia, di samping percobaan dan pengamatan, digunakan juga metode peniruan artifisial. Dalam ilmu biologi menggunakan metode percobaan. Fungsi filsafat positivisme, perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan dapat memberikan makna bahwa positivisme telah mempertebal optimisme. Hal tersebut melahirkan pengetahuan yang positif yang terlepas dari pandangan spekulatif atau hukum-hukum umum. Berkat pandangan positivisme ini, orang-orang tidak lagi sekedar menghimpun fakta, tetapi ia juga berupaya meramal masa depan. Dengan kata lain, turut mendorong perkembangan teknologi, kemajuan dalam bidang fisik, telah menimbulkan berbagai implikasi dalam segi kehidupan. Dengan kata lain, fungsi filsafat positivisme ini berperan sebagai pendorong timbulnya perkembangan dan kemajuan yang dirasakan sebagai kehidupan. Kelebihan dan kekurangan positivisme. Yang pertama, positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Yang kedua, hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan, tidak secara spekulatif, arbitrif, melainkan kognitif, pasti dan bisa jadi mutlak, teratur dan valid. Yang ketiga, dengan kemajuan dan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif. Dalam artian, tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tetapi juga meramaikan masa depannya. Baik, di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan positivisme. Kalau mungkin tadi kelebihannya sudah dibacakan oleh saudari Nurul Hasanah, di sini saya akan membacakan kekurangan dari positivisme. Kekurangan dari positivisme, manusia akan kehilangan makna, seni atau keindahan sehingga manusia tidak dapat merasakan bahagia dan kesenangan. Itu tidak ada, karena dalam positivistik semua hal itu dinafikan. Kedua, hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang valid. Ketiga, positivisme pada kenyataan menitik beratkan pada sesuatu yang nampak yang dapat dijadikan objek kajiannya, di mana hal tersebut adalah bergantung kepada panca indera, padahal perlu diketahui bahwa panca indera manusia adalah terbatas. Itulah pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.